dalam tubuh orang yang berpuasa itu akan susah untuk berkembang. Begitu pula sel tumor akan susah untuk berkembang. Bahkan salah satu peneliti asal Jepang, profesor asal Jepang, menyebutkan bahwa jika seseorang berpuasa, ketika tubuhnya sedang kekurangan makanan, maka tubuhnya akan memakan sel-sel yang sudah mati, sehingga orang akan lebih sehat dan bisa lebih awet muda. Makanya profesor ini menyarankan siapa yang ingin awet muda, lebih sehat, lebih bagus fisiknya, maka rutinlah berpuasa. Beberapa tahun yang lalu penelitian juga dilakukan terhadap orang yang tidak pernah berpuasa. Yang kedua adalah orang yang puasanya Senin Kamis, dan yang ketiga adalah orang yang puasanya puasa Nabi Daud, yaitu puasa satu hari, besoknya tidak puasa, besoknya puasa lagi, besoknya tidak. Orang yang tidak pernah berpuasa, kadar hemoglobinnya itu kurang, sel darah merahnya kurang. Orang yang rutin berpuasa Senin Kamis, itu sel darah merahnya jauh lebih bagus dibandingkan yang tidak pernah puasa. Yang lebih mengejutkan adalah yang puasa Nabi Daud, kualitas darahnya adalah kualitas darah yang paling bagus. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, yaitu sumu tasifu, itu dibuktikan oleh ulama-ulama modern sekarang ini. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada satu prinsip yang menjadi dasar dari semua ibadah yang kita lakukan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, berbuat ihsan, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa ihsan itu di atasnya Islam, di atasnya iman. Artinya jika orang memiliki keimanan yang baik dan akhlak yang baik, maka dia akan merasakan manfaat. Begitu pula sebaliknya, walaupun kafartum, akan tetapi jika kalian kufur, melanggar aturan-aturan agama, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Keburukannya akan kembali kepada pelakunya sendiri. Berpuasa adalah ketaatan dan ciri baiknya agama seseorang. Maka ketika seseorang berpuasa, dampak baik tentu akan kembali kepadanya. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, walaupun puasa bisa menjadi penyebab seseorang menjadi sehat, tetapi perlu digarisbawahi bahwa tujuan dari puasa kita bukan agar kita sehat, bukan agar kita kurus, bukan biar bisa sambil diet, bukan agar bisa awet muda, tidak. Itu semua adalah akibat baik. Tujuan dari puasa kita tetap agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru. Manfaat jangan dijadikan tujuan. Manfaat dari ibadah puasa sangat banyak. Salah satunya adalah sehat. Tetapi itu bukan niatnya, itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah kita berpuasa untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi penyebab kita dibebaskan dari api neraka, mendapatkan surganya Allah. Jadi ada sedikit hal yang perlu memang kita garis bawahi. Dan yang terakhir, hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, puasa tidak hanya memberikan dampak positif bagi jasmani, tetapi juga dampak positif bagi rohani. Dengan puasa, seseorang akan lebih mudah mengontrol hawa nafsunya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa syaitan itu mengalir dalam darah anak cucu Adam, dan yang bisa mempersempit pembuluh darah adalah dengan lapar, yaitu dengan berpuasa. Maka jangan heran ketika orang berpuasa, pasti keinginan untuk melakukan dosa berkurang. Karena apa? Godaan setan semakin berkurang.
hawa nafsu semakin berkurang. Bahkan Nabi berpesan, jika kalian berpuasa dan ada orang yang mengganggu kalian atau ada orang yang ingin berbuat buruk kepada kalian, maka katakanlah saya sedang puasa, saya sedang puasa. Artinya dengan puasa kita memperoleh manfaat sehat jasmani secara langsung, disadari atau tidak, dan juga dengan berpuasa kita memperoleh manfaat psikologis. Kita lebih bisa mengontrol hawa nafsu, mengontrol amarah, memperbaiki akhlak kita kepada sesama manusia. Mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita memperoleh sangat banyak sekali manfaat dari puasa, dan mudah-mudahan puasa kita menjadi salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa